Demokrat dan Nasdem tak sejalan, koalisi bubar. Jadi intinya kita sudah ada seperti yang di Piagam, tapi tentu berbagai masukan dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat mengenai kepastian Pak Anies berlayar, timing kapan diumumkan cawapres itu juga menjadi topik yang dibicarakan. Tentu kita semua bicara ini juga untuk kebaikan Pak Anies, untuk pemenangan Pak Anies. Sejauh ini kita lagi berproses aja ya, jadi belum ada tawaran pada siapapun ya. Dekat itu 2 menit, 3 menit, 2 jam, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Enggak, nanti begitu waktunya ada diumumkan. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kesepakatan antara parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Jadi jangan juga Mas Anies istilahnya ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Itu aja. Bahwa kami minta untuk segera diputuskan, bukan memaksa-maksa harus kemudian Mas AHY, bukan dalam konteks itu. Konteksnya adalah kalau melihat hasil survei, ini banyak masyarakat yang masih ragu, Mas Anies ini maju atau tidak gitu. Nasdem setuju kalau misalnya Mas AHY sebagai pendamping Pak Anies? Kalau itu kan kita serahkan aja ke Mas Anies. Artinya gini loh, Mas Anies punya pilihan tentu, dan ketika Mas Anies punya pilihan itu kan disampaikan dan dikonsultasikan ke partai politik. Jadi sekali lagi, kalau Nasdem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Mas Anies siapa yang mau dipilih, siapapun kan gitu loh. Kita menginginkan segera mungkin lah. Partai Anak Papi mengamuk, minta agar segera mengumumkan nama calon wakil presiden. Lantaran hasil survei terakhir Anies Baswedan semakin merosot. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia membuat partai pimpinan anak Pepo alias Agus Harimurti Yudhoyono mulai ketar-ketir. Menurut Partai Demokrat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera harus mengumumkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Karena terlalu berlarut-larut, maka berpengaruh terhadap elektabilitas Anies Baswedan dan juga berdampak pada partai yang tergabung dalam koalisinya. Bahkan saat ini anggota partai di KPP menyampaikan pernyataan yang membuat gaduh, saling merasa paling dominan dalam koalisi atau ingin menunjukkan lebih memiliki power dalam koalisi, membuat semakin gaduh pula. Namun pernyataan sikap dari Partai Demokrat ini cenderung soal ketidakjelasan posisi Agus Harimurti Yudhoyono dalam koalisi. Sebab Agus Harimurti Yudhoyono cenderung menjadi boneka dan sahwat politik ayahnya yang mengaku turun padahal sejak kapan naik gunung. Kalaupun turun gunung kok sudah berkali-kali. Suka atau tidak suka bahwa Anies Baswedan ini tidak naik surveinya, dan kemudian partai-partai yang berkoalisi terus surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka memasang-masangkan. Terkesan memasangkan Anies dengan kadar tertentu. Ini bagian dari carut-marutnya koalisi perubahan yang berubah tambah kacau. Tak hanya itu, turunnya elektabilitas Partai Demokrat di Litbang Kompas juga dialami oleh Nasdem, bahkan PKS disinyalir tak lolos. Kader Nasdem sebagian menilai bahwa faktor penurunan itu terjadi lantaran ada partai yang ingin memaksakan kadernya menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah, jika kita tengok pada survei Kompas terakhir, ada penurunan atau suara Demokrat agak menurun. Namun, itu tidak saja terjadi pada Demokrat, Nasdem juga mengalami hal yang sama. Hal ini menandakan bahwa memilih Anies Baswedan bukan pula rahmat bagi mereka, melainkan malapetaka besar jelang pemilu 2024. Belum lagi jika PK yang sementara ini sedang berlangsung tersebut akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung, otomatis Partai Demokrat akan dipimpin Kepala Staf Kepresidenan itu. Dengan demikian Agus Harimurti Yudhoyono akan menelan ludah dan otomatis mereka akan keluar dari koalisi perubahan yang diisi Nasdem dan PKS. Namun kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah bubarnya koalisi perubahan ini akibat saling ego, kepentingan, dan tak pandai dalam mengambil jalan tengah. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar. Dan Anies Baswedan harus legowo untuk jadi tim hero di Pilpres kali ini. Koalisi perubahan ini adalah koalisi yang paling rapuh dan gampang tereliminasi sebelum Pilpres 2024 nanti. Saling lempar sindiran antara Demokrat dan Nasdem membuat semakin terang benderang akan bubarnya koalisi perubahan.
Bursa pencalonan presiden untuk pemilu 2024 kian memanas pada penutupan Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta pada Jumat 17 Juni 2022. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan 3 nama calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ketiga nama yang disundul partainya itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Para cabang pun termeh-meh berat. Pasalnya, pertama, ada nama Anies di situ. Reaksi yang wajar sebab bangsa ini masih waras. Sekalipun tiap partai politik punya mekanisme tersendiri untuk menentukan calon presiden mereka, kadang saya berpikir kok bisa ada spesies intoleran macam begini. Ini yang menghalalkan segala cara demi ambisi politiknya itu diusung oleh parpol yang katanya nasionalis sejati itu. Kadang saya merasa geli sendiri, jelas saja ini keputusan bunuh diri politik paling fatal dalam sejarah berdirinya Partai Nasdem. Akibat mengikuti tren yang justru merugikan kredibilitas partai dan menghancurkan karir serta reputasi politik Surya Paloh yang telah ia bangun selama susah payah selama ini. Kedua, ada juga nama Ganjar di situ. Fakta mencatat Ganjar adalah PD Perjuangan tegak lurus pada partai. Soal penunjukan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar sudah legowo itu adalah murni kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati. Sulit melihat Ganjar keluar PDIP dan menerima pinangan Partai Nasdem menjadi Capres 2024. Ganjar Pranowo tidak akan punya nyali untuk cabut dari PDIP meski namanya masuk dalam calon presiden 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem. Keputusan Nasdem menyundul nama Ganjar adalah senyalemen sederhana. Mereka kepepet, pelaku utama di balik layar dengan segala macam cara untuk membesarkan Nasdem. Ketiga, ada nama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Fakta juga mencatat beliau adalah Panglima TNI aktif. Penunjukan secara sepihak oleh Nasdem berpotensi mengganggu konsentrasinya sebagai Panglima TNI yang tugasnya sangat berat untuk menjaga NKRI, khususnya menangani konflik separatisme di Papua. Ya, begitulah kura-kura. Wajar bagi Nasdem latah dan mengikuti tren, sebab Nasdem adalah partai kecil yang belum memenuhi persyaratan presidensial threshold. Nasdem hanya punya modal 10,26% kursi di DPR RI. Itulah sebabnya untuk membesarkan nama partai mereka harus pasang muka tembok menyundul nama capres yang sekiranya menguntungkan kepentingan parpol mereka. Itulah dampak nyata sosiologis politis besarnya nama figur menjadi suatu pilihan. Politik tidak mengenal kawan dan lawan, politik itu murni kepentingan kelompok. Apapun manuver Nasdem dari 3 nama yang mereka usung itu, kursi presiden tetap saja hanya ada satu. Saya dan mayoritas rakyat yang masih waras tidak melihat Surya Paloh ingin memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ini malapetaka dan bunuh diri politik bagi Nasdem, khususnya Surya Paloh yang telah gambling menyundul Anies sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.